tidak percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Sebab Dia sanggup mengubah saya dan mengubah saudara di tempat ini, amin. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Because we believe in you, Lord. Sing it. And I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, sing it. I believe, 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 I believe. Sing it. Get up, get up, get up, get up on that faith. Get up, get up, get up, get up on that faith. Katakan kanan kirimu. Get up, get up, get up, get up on that faith. Get up, get up, get up, get up, get up, get up on that faith. Get up, get up, get up, get up on that faith. Get up, get up, get up, get up on that faith. Get up, get up, get up, get up on that faith. Get up, get up, get up, pick me up and turn me around. Place my feet on the solid ground. I did not stood, I didn't sit it, because you knew my heart. You changed my name, forever free. I'm not the same. I didn't master, I didn't save it. I did not. Oh, I did not. Oh, come on, sing it out. I did not. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sekali kita berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Siap untuk melompat Supiem. Let's go. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on Supiem. Let's go. Mari sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on Supiem. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
bersama-sama ya. Kita berkatakan, oh, let's go. Amin. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Jika Tuhan adalah Allah yang hidup, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Buat Tuhan kita. Sebelum duduk, please say ke kiri ke kanan kalian ke belakang, God loves you, God favors you, happy Sunday, I love you. Ya silakan duduk jika sudah. Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu welcome ke 2PM, Komunitas and Hub Dewasa Muda. Saya mendapatkan beberapa laporan di sini, ada beberapa orang baru katanya di tempat ini, puji Tuhan. Ada Titus, ada Maria, ada Jonathan, ada Steve, ada Vincent, ada Dorothy yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya biar kita bisa sambut sama-sama di tempat ini. Gak usah malu. Welcome, welcome. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum beberapa pengumuman, ya kita siapkan persembahannya. Saudara bisa scan di depan bangku. Persembahan atas nama GBI PRJ bisa scan juga di layar. Bapak terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu selama ini Tuhan. Selama 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir. Kau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau datang, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Karena kami mau meninggikan Engkau Tuhan lewat pemberian kami ya Bapa. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi saudara. Nah hari ini kita berada di awal bulan Juli dan kita punya tema yang baru saudara semua. Ya, temanya hari ini, bulan ini agak khusus, agak spesial, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu, ya, tema bulan ini adalah Fit for Purpose. Let's give a clap to God. Nah, saudara, tema ini berbicara tentang apa? Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita nggak cuman perhatikan kerohanian kita nggak cuman perhatikan kita punya jiwa, mental health, tapi kita juga saya percaya Tuhan juga sayang dengan badan kita, tubuh kita. Makanya bulan ini kita akan banyak belajar tentang physical health. Karena firman Tuhan juga berbicara, dia nggak cuma suruh kita jaga roh kita, jaga jiwa kita, tapi kita juga harus jaga tubuh kita sampai kedatangan Dia yang kedua kalinya. Amin. Nah saudara, karena ini tema yang akan banyak bicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita memelihara tubuh. Dari 2PM sendiri kita udah bikin satu komunitas yang sangat luar biasa. Coba boleh multimedia tampilkan. Nah kita punya 2PM Sport and Hobby Community. Ya, jadi saudara kalau lihat di sini nih, ini banyak banget kita grupnya ada 16 komunitasnya. Ada basket, ada padel, ada Mobile Legend olahraga gak ya? Ada golf, ada pilates,
Jadi udah beberapa bulan terakhir dari teman-teman 2PM semuanya very active. Bahkan hari ini aja katanya ada padel yang orang masih mau daftar, ntar jam 6 sore tapi sayangnya udah tutup ya. Nah, saudara bisa join komunitas kita. Ada komunitas hiking, mereka mau manjat gunung tertinggi di dunia katanya satu hari nanti. Ada komunitas pilates, segala macam, ada fitness, ada semuanya lah ya. Jadi kita mengundang saudara semua untuk bisa scan barcode-nya, join aja, nanti akan ada yang nyambut, ada yang approve ya. Kita bisa ngelakuin sports apapun ya. Seingat saya sih dari Senin sampai Jumat ada sports yang jalan terus setiap hari ya. Terutama padel ya. Padel setiap hari ya, dari Senin sampai Senin, terus-terusan ada padel. Bahkan ada beberapa orang di sini yang mau bikin lapangan padel katanya. Amin ya, kita aminkan ya. Ya jadi please join this. Dan juga nggak lupa harus tetap join Cool ya. Nggak henti-hentinya kita mengajak saudara untuk terus bertumbuh bersama dengan kami. Kita punya berbagai macam Cool saudara. Jadi dari hari Kamis, hari Jumat yang online 2 minggu sekali, yang setiap minggu semuanya juga ada. Saudara, please scan the QR, join Cool. Kita bertumbuh bersama juga di tempat ini. Dan kemudian kita mengajak juga yang udah join Cool untuk bisa ikut volunteer bersama-sama dengan kita semua. Kita butuh banyak tenaga-tenaga yang membangun rumah Tuhan di tempat ini. Dari nursery, dari multimedia, dari kreativitas, dari tim foto, dari tim praise and worship, dari tim singer, choir, semua segala macam. Jadi boleh di-scan volunteers di tempat ini. Ya, di-scan di sini. Supaya kita bisa bersama-sama melayani di rumah Tuhan. Nah saudara juga jangan lupa untuk follow IG kita, sosial media kita 2PM ya. 2PM GBI PRJ, 2PM_GBI PRJ, saudara bisa ikuti dan di situ banyak sekali konten-konten yang memberkati. Dan juga nanti banyak sekali konten-konten yang juga mungkin akan mengajak kita bertumbuh bersama di tempat ini. Nah saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita mau berdoa sama-sama sebelum kita masuk lagi ke dalam pujian dan penyembahan. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sudah request doa, saudara. Ya rada bataka syakata bataka. Ya rada bataka ya rala ya rada basyakata. Ya Roh Kudus hadirlah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Mengalirlah di tempat ini. Bekerjalah di dalam kami, di luar kami, ke kiri kami, ke kanan kami, ke depan, ke belakang semua. Bahkan kami berdoa, kami minta Engkau, oh Holy Spirit, untuk Kau bekerja untuk teman-teman kami yang mungkin gak ada di tempat ini. Bapak, kami mau support sama-sama teman-teman kami yang sedang bergumul di dalam karir, yang sedang mencari tempat pekerjaan yang baru. Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya Kau sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik. Sama seperti Daniel menunggu 21 hari sampai pintu itu terbuka. Nah, kami percaya Kau selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kami semua. Karena itu kami klaim Tuhan, karir yang baru, dobrakan-dobrakan yang baru Tuhan. Kami gak peduli Tuhan, kami gak takut dengan keadaan yang ada sekarang. Tapi kami tahu kuasa-Mu lebih daripada semua itu. That's why we claim in the name of Jesus. Boleh ada breakthrough karir terhadap saudara kami yang membutuhkan. Boleh ada tempat-tempat pekerja yang baru yang disediakan oleh Engkau ya Bapa. Makasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami yang sedang mau menghadapi ujian, sedang menghadapi mendapatkan tempat dan harus tes bahasa Inggris ya Bapa. Oh kami berdoa ya Tuhan, biar roh hikmat itu boleh ada Tuhan kepada saudara kami. Kepintaran itu boleh ada ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang boleh dilewati ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk teman-teman kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang berjuang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Oh we claim dan dari bilur-bilur-Mu Tuhan ada kesembuhan-kesembuhan yang akan kami lihat ya Bapa. Baik itu penyakit yang besar, baik itu penyakit yang kecil, apapun Tuhan. Kami benar-benar sebulan ini Tuhan, bulan Juli, we want to claim a physical fitness Tuhan. Buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Buat teman-teman kami yang gak ada di sini ya Tuhan. Kau yang menyembuhkan Tuhan.
Tuhan. Kau yang memulihkan ya Tuhan. You restore us ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau adalah Allah yang mengasihi kami. Tubuh kami, roh kami, dan jiwa kami. Makasih Tuhan. Roh Kudus bekerja terus di tempat ini. Bawa kami ke dalam aliran-aliran sehingga kami bertemu dengan Bapa di sorga. Sehingga kami masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yang paling dalam. Dan menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku luput darimu. Indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala
Sebab Engkau indah Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau Yesus. Ya Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah pujian kami kepadamu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku.
kasih-Mu Kau indah, Kau indah. Dan ku tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengenal hati-Mu lebih dari siapapun. Kami rindu untuk mengerti isi hati-Mu bagi kami. Bagaimana caranya kami menyenangkan hati-Mu. Bagaimana caranya kami berhubungan dengan Engkau. Bagaimana caranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan siang hari ini. Kami orang biasa, tapi biar Roh Kudus yang boleh menuntun kami dan membukakan kebenaran itu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, pembicara dan pendengar, biar kiranya kami bertemu dengan firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada shalom di rumah Tuhan siang hari ini. Haleluya. First of all tentunya banyak terima kasih buat para pemimpin di tempat ini. Tentunya untuk gembala kita semua, Dr. Yanto dan juga segenap pemimpin di 2PM yang banyak mendukung pelayanan saya. Dan tentunya hari ini spesial untuk hari ini saya merasakan tadi I just want to say thank you untuk para pendoa syafaat. Ada pendoa syafaat di sini, ada ibu. Boleh lambaikan tangan pendoa syafaat yang bertugas? Kalau nggak salah ada juga di sebelah sana, ada juga di sebelah sana. Ya saya sangat merasakan didoakan. I feel Tuhan sungguh-sungguh beracara di antara kita. Nah hari ini saudara-saudara, saya akan membagikan firman Tuhan kick off atau satu tendangan awal bagi tema bulan ini yaitu Fit for Purpose. Dan hari ini saudara, saya akan memulai tentang bagaimana kita menghidupi our best life now. Siapa yang mau menghidupi kehidupan yang terbaik sekarang? Angkat tangan. Haleluya. Nah hari ini sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya mau mengatakan ini agak mengusik kita semua. Tapi kita setujui dulu di awal, tidak ada penghakiman di antara kita. Tidak ada yang dipermalukan, tidak ada yang direndahkan. Tapi kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Amin. Boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita. Nah hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana pentingnya menjaga tubuh kita supaya kita itu menyenangkan Tuhan. Oke. Nah berbicara tentang tubuh, orang Kristen selalu tergoda untuk jatuh ke dua ekstrim pandangan. Yang pertama saudara, adalah ini saudara. Bahwa tubuh
yang menjadi beban dan harus disangkal. Ada orang-orang Kristen percaya bahwa ya mereka bilang begini, iya Pak, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu sering kali dipakai oleh orang Kristen. Ya, disalahgunakan untuk membenarkan yang namanya pengabaian tentang tubuh fisik kita. Ada yang bilang begini, ya Pak, tubuhku hanya wadah dan tempat, yang penting yang di dalam Pak. Ya, ada yang bilang begitu ya. Kan firman Tuhan mengatakan manusia melihat luarnya, Tuhan melihat hati. Ada juga orang Kristen yang ekstrim mengatakan begini, kekudusan yang sejati itu menolak semua kesenangan tubuh, Pak. Yang mencerminkan pandangan bahwa kenikmatan tubuh adalah dosa. Ada yang masuk goa, ada yang puasa, ada yang bertapa, saudara. Nah, pandangan seperti ini menurut saya kurang tepat. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa tubuh ini dianggap tidak bernilai dan boleh diabaikan. Ingat, yang dimaksud oleh Tuhan tentang kedagingan itu bukan tubuh kita. Ini saya harus luruskan dulu. Yang dimaksud dengan kedagingan itu bukan tubuh fisik kita, tetapi kedagingan itu adalah hawa nafsu kita yang menyebabkan kita untuk berdosa. Saudara. Itu yang harus disalibkan. Bukan daging ini. Oke? Nah, ekstrim kedua, saudara, adalah ini. Bahwa tubuh harus disembah dan harus diberi semua keinginannya. Ekstrim berikutnya adalah, ada orang yang percaya bahwa, hidup hanya sekali Pak, YOLO, you only live once, right? Sering digunakan untuk membenarkan segala bentuk kesenangan, itu diperbolehkan. Kan kita hidup di zaman kasih karunia Pak, kita boleh dong melakukan apa saja. Atau ada juga yang berpandangan, kalau rasanya enak, just do it. If it feels good, just do it. Mengutamakan kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibatnya. Ada lagi yang berkata, just follow your heart. Tanda kutip your body, what your body wants. Mendorong tindakan berdasarkan keinginan tanpa mempertimbangkan sisi rohani. Saudara. Ada yang bilang, my body, my choice. Mau tindik 10 boleh katanya. Mau tato sebanyaknya boleh. Nah, saya tidak akan menjawab secara frontal apakah tato boleh apa enggak atau tindik di mana aja boleh. Tapi biar kiranya, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini boleh menjadi filter atau lensa di mana kita bisa menjawab pertanyaan itu. Amin, saudara-saudara. Ya ada orang bilang, my body, my choice. Ada yang bilang, hidup itu untuk dinikmati, life is meant to be enjoyed. Oleh karena itu kita bisa makan apa aja, lakukan apa saja. Kan ini tubuh kami. Nah hari ini saudara, apa sih sebenarnya kehendak Tuhan bagi tubuh kita? Ya, mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara, saya akan bacakan. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semua orang katakan seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin saudara. Nah kehendak Tuhan bagi kita, bagi tubuh kita adalah untuk Dia menguduskannya sehingga tubuh kita itu terpelihara sempurna menyongsong kedatangan Tuhan. Kita sering berpikir, orang Kristen sering berpikir bahwa pada saat kita masuk ke dalam proses yang namanya pengudusan atau sanctification, kita percaya, GBI percaya bahwa keselamatan itu justification, sanctification, and glorification. Kita sering membahas hal itu. Dan orang-orang Kristen pada saat mereka menghidupi kehidupan kekristenan, kita masuk ke dalam proses yang namanya sanctification. Di mana hidup kita dikuduskan semakin hari semakin sempurna dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Tetapi kita selalu berpikir bahwa proses sanctification itu hanya sekedar berlaku kepada roh kita. Kita suka nyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ada juga yang berpikir, sanctification itu tentang karakter kita. Betul saudara. Bahwa karakter kita, pikiran kita harus serupa dengan pikiran Kristus, kata 1 Petrus seperti itu. Bagaimana kita harus mengenal Dia secara knowledge dan juga dengan pengalaman keseharian kita. Karakter kita harus diubah, itu semua betul. Tetapi kita suka lupa sebagai gereja bahwa sanctification itu bukan sekedar roh dan jiwa, tetapi tubuh kita juga harus dikuduskan. Amin saudara-saudara. Nah ini yang suka kita lupa. Kita pikir Tuhan itu hanya lihat dengan kata ayat yang itu. Kita selalu berpikir, ya Tuhan kan cuma peduli yang di dalam Pak.
Tapi saya mau katakan tubuh kita juga masuk dalam proses sanctification. Dikuduskan artinya kamu itu di-set apart, disisihkan, dipisahkan. Untuk apa? Supaya kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tuhan bukan hanya sekedar tertarik untuk memberkati kita secara rohani, tapi saya percaya Tuhan juga rindu untuk memberkati kita secara fisik. Dan oleh karena itu, ini yang harus menjadi landasan ayat kita hari ini untuk mengerti bahwa tubuh kita itu penting di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan ada beberapa alasan kenapa tubuh kita itu penting. Yang pertama, tubuh kita itu berharga di mata Tuhan. Amin saudara-saudara. Tubuh kita itu berharga di mata Tuhan. Kita akan buka di Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang ciptakan tubuh manusia siapa saudara-saudara? Tuhan. Oke? Mazmur 139 mengatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kebenaran mutlak yang harus kita setujui siang hari ini. Yaitu ini saudara. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia adalah baik adanya. Katakan amin saudara. Bukan hanya sekedar baik, firman Tuhan bahkan bilang sangat baik. Dan itu termasuk tubuhmu dan tubuhku. Dia melihat tubuh kita itu sangat berharga, saudara. Tapi sayangnya, banyak dari kita abuse our body. Menyalahgunakan tubuh kita. Merusak tubuh kita. Tahukah saudara-saudara bahwa Yesus tidak hanya mati untuk menyelamatkan roh kita, tetapi Dia mati untuk menebus seluruh keberadaan kita. Katakan amin, saudara. Bahwa tubuh kita juga Dia tebus di atas kayu salib. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. See how important it is for Him that our body is healthy. Dan kalau kita lanjutkan dikatakan bahwa one day, satu hari nanti, tubuh jasmani kita ini akan dibangkitkan dan dipulihkan, diberikan tubuh kemuliaan yang baru, ya, karena karya penebusan di atas kayu salib. Saya akan kasih contoh ini, saudara. Saya tertegun dengan satu cerita, ya, tentang patung David atau Michelangelo yang dibuat oleh Michelangelo. Ada yang pernah melihat ini secara langsung? Ada? Enggak ada. Kita sama-sama ke Eropa. Kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin keras sih saudara ya. Saya belum pernah ke Eropa. Hopefully soon ya. Nah, Sculpture of David by Michelangelo itu dibuat antara kira-kira tahun 1500. Dan Michelangelo pada saat itu berumur 26 tahun. He's a young artist. Bahannya dipahat dari satu blok marmer yang utuh saudara-saudara. Ya, tingginya 5 meter saudara, dan saat ini berada di Italia, di Florence, Italia. Nah, menariknya dari patung David yang terkenal ini, saat ini menjadi satu karya art yang mungkin harganya tak ternilai di dunia saat ini. Oke? Tak ternilai harganya. Nah, yang menarik adalah, dan pada saat saya baca saya tertegun, ternyata marmer yang digunakan untuk patung David ini sudah ditawarkan kepada 2 artis lainnya yang lebih senior daripada Michelangelo. Tapi 2 artis atau seniman yang disodorkan bahan marmer ini, mereka bilang, aduh ini mah terlalu narrow, terlalu sempit untuk kita melakukan apa-apa, untuk kita pahat. Enggak deh, saya enggak pakai bahan ini. Orang kedua juga ditawarkan yang sama dan dia bilang gak bisa nih, terlalu narrow. Ini mah bahan gak bagus. Tiba-tiba bahan ini, blok ini ditawarkan kepada seorang seniman muda namanya Michelangelo. Dan dia bilang, I can work with that. Dan akhirnya dia pahat. Saudara-saudara, kalau saudara tahu bahwa katanya kalau kita lihat dari jarak dekat itu sampai urat-uratnya itu kelihatan di pahatan itu, saudara. Begitu detail, saya tidak tunjukkan bagian bawahnya karena juga terlalu detail saudara-saudara ya. Begitu detail, begitu indah, mencerminkan
tubuh manusia yang perfect katanya. Nah, yang menambah keistimewaannya adalah bukan sekedar karyanya, tetapi satu karya yang luar biasa ini lahir dari materi yang ditolak oleh manusia. Dan saya mau berbicara hari ini, mungkin kita menolak tubuh kita. Mungkin kita bilang, aku terlalu pendek, aku terlalu gemuk, aku hidungnya kurang mancung. Tapi saya mau katakan saudara bahwa tubuhmu itu berharga di mata Tuhan. Dan apa yang ditolak oleh engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk dijadikan satu mahakarya yang luar biasa. In fact, God says that we are God's masterpiece. Dan dia rindu memakai tubuh kita saudara untuk mencerminkan kemuliaannya yang luar biasa. Katakan amin saudara. Haleluya. Alasan kedua kenapa kita harus memelihara tubuh kita adalah ini saudara. Bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita baca ayatnya, tentunya kita sering baca ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, kita sering dengar ayat ini, tapi mungkin sama seperti saya, kadang-kadang kita mikir, maksudnya apa sih bait Roh Kudus? Apa sih signifikansinya? Nah, untuk kita bisa mengerti kata bait Allah, kita harus kembali ke dalam perjanjian lama saudara. Yaitu bagaimana Raja Salomo membangun bait Allah pada zaman itu. Saya sangat diberkati saudara beberapa minggu lalu di Mercy Seat. Tempat di mana kita mempersiapkan ibadah, kita berdoa bersama-sama. Salah satu anak muda yang di sini, Samantha, berbicara tentang bait Allah. Thank you so much. Dikatakan bahwa bait Allah ini didirikan oleh Salomo selama 7 tahun, saudara. Bukan 7 bulan, bukan 1 tahun, 7 tahun, saudara. It takes a long time. Why? Karena bangunan ini yang akan dipersembahkan buat Tuhan hadir, itu terdiri dari bahan-bahan yang terbaik pada zaman itu. Terdiri dari emas, terdiri dari perak. Ada kain yang datangnya dari tempat yang terbaik. Diimport saudara-saudara. Ada kayu yang harus diambil dari Lebanon saudara. Dia harus datangkan pakai sungai saudara. Diimport dari luar negeri pada zaman itu. Saudara harus bayangkan betapa ribetnya itu. Mereka tidak punya ekskavator kayak kita sekarang. Mereka tidak punya crane yang kayak kita sekarang. Tetapi mereka lakukan semua itu manual. Karena apa? Karena mereka mau melakukan materi yang terbaik. Dan bukan hanya materi terbaik, pekerjaannya pun harus yang terbaik. Ukurannya presisi. Semua ukurannya ada. Dan semua ukiran itu penuh dengan arti Bapak Ibu. Why? Why is it so significant, this temple of God? Karena mereka rindu untuk memberikan wadah yang terbaik supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Begitu sacred, begitu holy, begitu penting, tidak boleh sembarangan barang masuk, tidak boleh sembarangan bawa api yang dari luar masuk, tidak boleh sembarangan bawa barang-barang luar masuk, saudara. Kenapa? Karena mereka benar-benar mau menguduskan tempat itu. Upacara penyembahan dilakukan juga dengan detail dan konsisten. Tapi saudara-saudara, di perjanjian baru Tuhan bilang, hadiratnya yang tinggal di bangunan yang luar biasa ini, mau tinggal di dalam tubuh kita. Pada saat saya mendapatkan rema ini saudara, ini membuat saya itu gentar dan takut. How can the God of the universe, the God who created us, wants to live not in a church building, but in our body? He wants to live inside your body. Tapi seringkali apa yang kita lakukan, kita masukkan junk dalam badan kita. Kita masukkan barang-barang lain dalam tubuh kita. Kita masukkan ritual-ritual lain yang tidak berkenan di hadapan Dia. Saudara, hari ini kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kita. Our body is so precious. Itu dijadikan bait Allah. You know, the Spirit of God lives in you.
Not in this building, but in your body. Alasan pertama, karena tubuh kita berharga di hadapan mata Tuhan. Alasan kedua, karena tubuh kita adalah bait Allah. Alasan ketiga, saudara, adalah tubuh kita bukan milik kita, tetapi titipan dari Tuhan. This is a contradictive to what the world says about your body. Your body, the world says your body, your choice. But let me unveil something to you. The Bible says this. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tahukah saudara-saudara bahwa tubuhmu itu bukan punyamu. Tapi Tuhan kasih pinjam, dititipkan kepada kita. Saudara, kalau kita teman yang baik, dan pada saat kita pinjam mobil orang, tentunya kita akan nyetir hati-hati, betul ya? Kalau kita teman yang baik ya. Kalau teman yang gak baik, jangan dikasih pinjam mobilnya ya. Apalagi raket padel, jangan dikasih pinjam. Tapi kalau kita teman yang baik, kalau dikasih pinjam mobil, kita akan parkir hati-hati, betul? Kita akan jalan, ada polisi tidur, nggak langsung digas gitu saudara, tapi pelan-pelan. Pada saat bensinnya habis, biasanya kita akan WA teman kita, bro, lu biasa isinya pakai apa? Nggak mungkin kita sembarangan melepir ke Pertamini, betul saudara? Yang botolan itu isinya apa juga kita nggak tahu. Nggak mungkin saudara, dia bilang, bro, gue biasanya pakai Shell bro, oktan yang paling tinggi. Nggak mungkin kita bilang, oke gue isi pakai teh botol. Nggak mungkin saudara, karena kita teman yang baik. Lebih dalam lagi ya saudara ya, saya drive this point. Saya akan tunjukkan satu gambar. Kita di sini mempunyai tim yang luar biasa melayani di belakang sana untuk teman-teman yang memiliki anak-anak kecil, saudara ya. Ya, di belakang sana dari 4 anak jadi sekarang 23. Memang kita sedang memenuhi bumi ya, saudara-saudara ya. Buat teman-teman yang punya anak kecil baru lahir, please join us at the back. Awesome teachers, fun teachers, perempuan dan laki-laki gurunya menurut saya amazing. Nah, balita, kalau saya perhatikan, balita bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun, saudara. Mereka punya a property law atau hukum kepemilikan. Oke? Pasti teman-teman yang di sini yang punya anak balita mulai nyengir-nyengir. Anggap ini mainan, saudara. Mereka punya hukum kepemilikan. If I like it, it's mine. If it's in my hand, it's mine. If I can take it from you, it's mine. Itu hukum kepemilikan balita. If I had it a little while ago and I'm not playing with it, it is still mine. If it's mine, it must not ever appear in your hand. If you are playing something with something and you put this thing down and you don't play with it again, now it's mine. And the last part, but if it's broken, it's yours. Berapa banyak dari kita, orang Kristen, mempunyai hukum kepemilikan yang sama. Pada saat tubuh ini sehat, it's mine. Pada saat kita masih bisa pergi ke sana ke sini, it's mine. Pada saat kita bisa party, it's mine. Pada saat kita punya duit untuk beli makanan apa aja, it's mine. Tapi pada saat tubuh ini mulai sakit, it's yours, Lord. Lord, I offer my life to you. Weh, kalau udah mulai sakit-sakitan, sakit pinggang, sakit lutut, Tuhan tolong sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. But when it's healthy, you never bring it to Jesus. Bagaimana kita perlakukan tubuh kita yang dimiliki oleh Tuhan?
Kita sebagai orang Kristen, saudara percaya dan setuju ya saudara bahwa rokok itu tidak baik buat kita. Menurut saya itu dosa. Jangan merokok, dosa. Kita setuju itu. Ya, kita suka lihat gambar ini. Ya, ini your life, semakin kamu banyak rokok, your life is ending soon. Gitu ya. Tapi izinkan saya mengusik teman-teman di sini. Kalau rokok itu dosa, how about this? I'll let you smoke that a little bit. How about this? Makan, kita makan apa aja. Saya tidak bilang jangan menikmati makanan. I love food, alright? I love food. Saudara ajak saya ngopi, anytime, any day, I'll go with you. Tapi saya rasa kita bersalah di hadapan Tuhan jika tidak ada pengendalian porsi, tidak ada pengendalian nutrisi. Pokoknya kita senang, kita pakai lidah dan organ pencernaan kita untuk menikmati semua makanan. Amsal 23 ayat 21 mengatakan, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Pelahap, Amsal katakan. Bukan berbicara semata-mata porsi yang besar, tapi berbicara tentang sikap hati yang tidak pernah mau rasanya cukup, saudara. Mau terus. More and more and more. Dengarkan kan saya baik-baik, saudara-saudara. Kita itu nggak lapar. Kita cuma kebiasaan disuruh makan. Saya ulangin ya, saudara-saudara. Kita itu tidak lapar. Kita cuma kebiasaan disuruh makan. Kalau kita tidak bisa kontrol waktu makan kita, isi piring kita, alasan kita mengunyah, saudara-saudara. Kita bukan makan untuk hidup, tetapi kita hidup untuk makan. Saya ulangin lagi ya, saudara-saudara ya. Kalau kita tidak bisa kontrol waktu makan kita, isi piring kita, dan alasan kita mengunyah, kita bukan makan untuk hidup, tetapi kita hidup untuk makan. Sebuah tujuan yang menurut saya sangat menghina Tuhan. Dia ciptakan kita untuk memuliakannya, saudara-saudara. Bukan untuk makan. Jangan gantikan Tuhan dengan makanan sebagai berhala. Ya saudara-saudara ya. How about this? Pada saat kita pulang ke rumah tidak punya aktivitas yang baik, engkang-engkang kaki, duduk di sofa terus, gak berolahraga, bermalas-malasan. Dikatakan karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk. Ini orang yang punya kantuk tuh orang yang malas. Membuat orang berpakaian compang-camping. Artinya apa? Hidupnya menjadi melarat. Saudara. Tuhan menciptakan kita semua, saya percaya tadi kita sudah baca ayatnya, untuk Adam dan Hawa mengusahakan Taman Eden itu. Betul saudara? Artinya apa? Tuhan rindu dengan tubuh kita ini, dia rindu, kita bisa mengelola hidup kita dengan baik, menjadi dampak bagi dunia ini saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi dampak kalau tubuh kita ini tidak sehat? Dikit-dikit capek. Bapak-bapak di sini, please forgive me. Please forgive me. Tapi saudara-saudara, anakmu itu butuh papa yang aktif. Anakmu itu butuh mamah yang aktif. Mamah yang sehat. Supaya mereka bisa bermain dengan papa dan mamahnya. How can you play with your kids pada saat tubuhmu tidak bugar? God created our bodies to tend the earth, to be active, to serve Him. That's why we have to keep our body in a good working order. A balanced diet combined with regular exercise will help us do that. Next week, datang lagi saudara. Pastor Randy will continue on this. Alright, I'm setting a big platform for him. So pressure is on him, okay? Please pray for him. Dia akan berbicara lebih secara praktis. Hari ini kita akan berbicara tentang fondasinya. A balanced diet and a regular exercise will help you achieve what you're meant to be, your purpose in life. How about this?
tubuh ini dititipkan untuk dipelihara, bukan untuk tempat buangan. Coba colek kanan kirinya, kayaknya dia lagi ngomongin elu bro. Kayaknya dia lagi ngomongin elu deh. Kayaknya dia lagi ngomongin elu. Tuhan ciptakan ada satu hari namanya Sabat dari awal. Sabat itu di mana kita itu bangsa Israel tidak boleh melakukan apa-apa. Mereka harus berhenti bekerja. Mereka ada di rumah, mereka beristirahat. Even God himself at the creation, di Kejadian, dikatakan hari ke-7 dia beristirahat. Let me tell you, istirahat itu sangat penting. Sangat penting. In my weight loss journey, selama 6 bulan terakhir saya turun sekitar 16 kilo. No, not yet, don't worry. 16 kilos. And I give you one weight loss tip. Are you ready? Waduh, langsung ready ya. One weight loss tip yang menurut saya sangat signifikan buat saya. Bagaimana saya bisa turun berat badan. Dicatat saudara-saudara. Yaitu banyak tidur. Cukup tidur. Tidur yang cukup. Why? I'll tell you why. Pada saat kita tidur cukup, kita bangun pagi dengan tubuh yang segar, dan saudara-saudara tidak akan kepingin yang manis-manis, saudara. On the other hand, if you sleep and you sleep at 1 a.m., 2 a.m., tidur jam 2 pagi, harus kerja jam 7, terus kamu, kerja lagi. Ya iyalah tubuh lu capek gitu kan. Pada saat kita kurang tidur, maka first thing yang ada di pikiran kita adalah kopi apa yang gue mau beli pagi itu. Pakai gula banyak. Betul atau betul? Ini banyak yang senyum. Saya berdoa kita semua berubah hari ini. Amin. Selain kopi, gorengan apa yang bisa menjadi teman setia bagi kopi saya? Tapi kalau kita tidurnya cukup, maka saudara-saudara tidak punya craving. Tidak punya rasa, aduh pengen ngunyah itu. Tidur yang cukup. Because when you don't have enough sleep, your body automatically, otak kita itu begitu pintar. Pada saat kita kurang tidur, kita lemes, otak kita akan berkata, you need something to balance your weakness. Minuman manis, makanan gorengan yang penuh dengan kalori, itu biasanya dia langsung otomatis. Otak kita begitu pintar. That's why langsung kita cari gorengan sebelum ke kantor, melipir dulu ke tempat gorengan, beli kopi, full sugar, siang sugar lagi, siang kita ngantuk, habis lunch time betul, cari kopi lagi. Sleep, istirahat itu penting saudara-saudara. Seringkali kita menggunakan waktu istirahat kita untuk scrolling sehingga besoknya kita bangun tubuh capek, pikiran tidak bisa fokus, mood jelek, badan rasanya lapar terus. Kita bertobat yuk sama-sama yuk saudara-saudara yuk. Alasan berikutnya kenapa kita harus memelihara tubuh kita, yaitu ini. Bahwa merawat tubuh kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Wow. That's a bit different than Pentecostals. Kita Pentecostal selalu berpikir menyembah Tuhan itu pada saat lagu pelan itu ujungnya tuh. Kalau Andrew udah mulai angkat tangan tuh. Nah itu menyembah Tuhan tuh. Pada saat kita bermazmur bagi dia itu tuh penyembahan bagi Tuhan tuh. Nah kita suka berpikir bahwa menyembah Tuhan itu hanya sekedar di hari Minggu di ujung lagu pelan. Saudara. Tapi saya mau katakan menyembah Tuhan itu merawat tubuh kita. Masa sih pastor? Let me show you one verse. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. That is the real worship. Haleluya. Sudahkah engkau menyembah Tuhan minggu ini? Atau sekedar karaoke di gereja? Sorry ya, tapi
I'll tell you, this is the hard truth. Buat apa kita menyembah Tuhan dengan suara merdu, dengan segala kesibukan kita di gereja dari subuh ke subuh, tapi kita tidak pernah merawat tubuh kita, saudara-saudara. Kita tidak pernah menganggap tubuh kita ini berharga di hadapan Dia. Saya mau katakan ini, saudara. Dengan memperhatikan apa yang kita makan, cara kita beraktivitas dan juga beristirahat adalah salah satu ukuran penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebab bagaimana kita bisa berkata-kata kita menyembah Tuhan, mendedikasikan hidup kita bagi Dia, jika Dia menemukan tubuh kita tidak terawat. How could you say that? How? Just how? Kita suka salah mengerti, kita pikir yang Dia pentingkan hanya roh. No, please, no. Dia sedang melihat bagaimana kita bisa dipertanggungjawabkan. One day, saudara-saudara. Fokus ke saya aja, gak usah lihat pemusik. One day, kita akan bertemu dengan Dia. Dan Dia akan berkata, apa yang sudah kamu perbuat dengan tubuhmu yang aku kasih? I'm scared, man. I'm dreading. Saya takut dan gentar pada saat Dia bertanya gitu kepada saya ngomong apa? Mau ngomong apa, saudara-saudara? Kita sering berkata begini, saudara. Nah, ini dia. Kita sering berkata, I will die for you, Lord. Wah, orang-orang yang sangat lagi passionate tentang Jesus. I will die for you, Lord. Dan mungkin papa mama muda di sini setuju dengan saya. Kalau anak kita lagi sakit, kita akan bilang, aduh Tuhan, kalau bisa aku bertukar tempat sama dia. Berapa banyak orang tua di sini setuju sama saya, lambaikan tangan? Benar ya, saudara? Kalau anak kita lagi sakit, lagi selepek, nggak bisa nafas, aduh kok kayaknya nafas aja susah, aduh Tuhan tolong kalau bisa aku yang gantiin dia. Betul ya, saudara ya? Saya juga begitu. Waktu anak-anak sakit, waktu anak pertama saya, dia bilang katanya, dokter mengatakan ada kista di otaknya, aduh Tuhan tolong kalau bisa saya aja deh. Saya aja gantiin dia. But I'm gonna challenge you with this. Tapi apakah kita berani berkata, I will live for you. I will live for you, Lord. I will live healthily for you. And aku mau hidup sehat buat keluargaku. Gak usah bilang, I will die for you. Tuhan, aku mau mati buat engkau. Tuhan bertanya, maukah engkau hidup bagiku? Maukah engkau hidup sehat bagiku? Maukah engkau hidup sehat bagi keluargamu? Saudara-saudara, teman dewasa muda di sini. It's not too late. I really want you not just grow in the spiritual sense, tetapi this is very spiritual in fact. Kalau kita bisa merawat tubuh kita dengan baik, itu satu pertanda bagaimana kita melihat Tuhan pencipta tubuh kita. Sebagai penutup, saya akan kasih lihat satu video, saudara. Discretion is needed. Oke? Mari kita saksikan yang satu ini. Suaranya? Jadi ada satu orang kena serangan jantung. Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Bagaimana itu bisa terjadi katanya? Ini flashback. Capean main sama anak. Can I get a, could be developing diabetes. Udah ketahu bakal kena diabetes, kamu harus merubah pola hidupmu. Oh yeah. You're graduating. Dia flashback waktu dia graduate. Treadmill capek. Umur 15, umur 13. You can't do this. Mulai menyimpan makanan-makanan. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. Duduk diam. Pizza terus. Good job, Jim. You got an A+. Kalau dapat apa-apa selalu dapat sweets.
makannya sweet. Here are your fries, Apel sweetie. dikasih ke temennya. Waktu bayi dikasih yang sehat, tantrum. Tapi dikasih chips, french fries. Still can't believe you give this child such a Padahal mamahnya sudah di-warn sama temennya. anything that'll make him stop. You don't have to look like that. Oh yes, I believe our God is a miracle worker. He can heal you. Yes, I believe that. But what if He says today, maukah engkau hidup sehat bagiku? Maukah engkau menjaga pola makanmu, pola olahragamu, pola tidurmu? Jadikan itu sebagai penyembahan yang sejati buat Dia. Amin, saudara. Saya akan undang worship leader untuk maju ke depan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Again, your body is precious before God. He died for your body. His body was broken for your body. So today, pada saat kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan perjamuan roti dan anggur, bisa angkat tangan, nanti teman-teman ushers bisa membantu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Salibmu Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku. Sama-sama kita jadikan itu sebagai doa. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, apakah ada yang sakit secara jasmani di sini? Kita tundukkan kepala, gak usah lihat ke kiri ke kanan. Apakah ada yang mungkin mempunyai ketidaksehatan dalam tubuh Anda? Bisa angkat tangan, mari kita akan doakan sama-sama. Ada beberapa, it's okay. Thank you Jesus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah penyembuh, amin saudara-saudara. Bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan supaya kita boleh disembuhkan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Tuhan, biar kuasa-Mu nyata bagi mereka yang memerlukan. Biar kiranya Tuhan semua sakit penyakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri dan sedang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dan Dia katakan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus supaya kita lebih mengasihi Dia lagi. Haleluya. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Jangan simpan dosa. Jangan ingat lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Keluar dari hubungan yang tidak sehat. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami ingat kebaikan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami mau lebih mengasihi Tuhan. Kuduskan kami semua siang hari ini pada saat kami mengambil perjamuan kudus ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jemaat dewasa muda di tempat ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukurmu kepada-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kami menerima berkat-berkat dari Tuhan. Para suami di tempat ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jika istrimu ada di sebelahmu, istri, mari tumpangkan tangan di atas suamimu. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami berdoa, biar kiranya para suami di tempat ini diberkati Tuhan dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Biar kiranya mereka diberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna. Supaya mereka bisa membawa keluarga mereka hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa biar para suami di tempat ini, segala pekerjaan dan usaha tangannya dibuat berhasil. Demi nama Tuhan. Para istri di tempat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Para suami, tumpangkan tangan di atas istrimu. Bapa, jadikan para istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan mereka hikmat, supaya mereka bisa mendidik dan mengajar anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaannya. Hikmat dan pengurapan yang baru boleh turun untuk para istri di tempat ini. Untuk para anak-anak muda yang belum menikah dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya anak-anak muda di tempat ini boleh hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan. Biar kiranya mereka boleh berhasil di dalam pekerjaan, di dalam studi mereka. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, seperti Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia. Bagi yang bekerja Tuhan, adakan terobosan-terobosan baru dalam karir mereka. Tuhan, kami berdoa biar skill mereka semakin hari semakin terasah dan menjadi lebih baik lagi. Tuhan, jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Pakai hidup mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Untuk membawa nama Tuhan dimuliakan. Untuk para single parents di sini, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan peluk mereka erat dengan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan yang menjadi kepuasan mereka. Tuhan yang menjadi your solid foundation, fondasi yang kuat bagi hidupmu. Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan pakai mereka, berikan mereka kekuatan yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha.
pada saat dia menjemput engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Dan kiranya hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin, 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 amin. God bless you.